Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, alhamdulillah kita masih berjumpa lagi ya. Karena saya sudah lama ya, hampir satu mingguan lah ya, saya tidak mengupload atau membuat readingan terbaru. Ya, dikarenakan ada sesuatu ya yang harus saya kerjakan, yang harus saya selesaikan. Tapi saya rasa semoga kalian semua tetap diberi kesehatan dan tetap baik-baik saja ya. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, kali ini saya akan memberikan sebuah readingan baru ya, ataupun saya mulai dengan uploadan terbaru, yaitu per tanggal 7, tanggal 8 sampai tanggal 9, artinya 3 hari ke depan. Kalau masalah harinya ya tentunya kita mulai hari Rabu, hari Kamis sampai hari Jumat, ataupun batas waktunya sampai hari Jumat. Kali ini saya akan memberikan suatu tema, bisa dikatakan nanti jawaban apakah ya yang akan kalian terima. Kira-kira seperti itu sobat ya temanya ya. Sekali lagi, jawaban apakah yang akan kalian terima. Ketika saya mengatakan jawaban apa yang akan kalian terima, ya bisa saja mungkin ya, atau mungkin dulu ataupun kemarin ataupun sampai saat ini, ketika kalian ada masalah itu memikirkan beberapa faktor. Kan bisa saja kalian itu memikirkan masalah asmara, masalah pekerjaan, masalah keuangan dan lain-lain. Kan seperti itu. Nah, nanti saya akan tetap ya seperti biasa, saya akan deteksi apakah jawaban kalian itu yang kalian tunggu-tunggu itu apakah bisa stabil nantinya, ataukah bahkan akan ada suatu keberhasilan. Nah, kita juga tidak tahu. Makanya saya harap tetap ya kalian simak, jangan sampai di skip ya, agar kalian tidak salah untuk memahami apa yang saya maksudkan. Kira-kira seperti itu sobat ya. Ketika kalian skip ya takutnya kalian tidak akan bisa memahami ya. Ya, tetap seperti biasa, poin yang terakhir, semua uploadan terbaru saya, semua readingan terbaru saya yaitu bersifat general reading, bersifat terawang juga prediksi. Yang lebih utama bersifat general reading sobat. Jika saya mengatakan bersifat general reading ya tentunya tarikan energinya tetap ya meluas dan mengacak, nanti nggak tahu yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan bersedih, ya harap dimaklumi. Karena ini kan tarikan energinya luas. Itu ya yang menjadi poin penting ya. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi ataupun privat. Sering saya mengatakan ketika kalian konsul secara pribadi, secara privat itu saya akan bisa menembak tepat sasaran. Nah, karena kan saya tahu sedikit banyak informasi tentang kalian, terutama nama dan zodiak kalian. Kira-kira seperti itu ya. Next lanjut sobat ya, setelah zodiak Leo, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Taurus ya, artinya zodiak Taurus akan kita tarik energinya.
Alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara Leo dulu. Maaf, untuk Taurus ya, bukan Leo ya. Leo barusan ya. Taurus ya. Ini kartu utama kalian Taurus. Untuk asmara ada 7 koin ataupun orang sedang memandang tumbuhan 7 koin. Dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup. Ya, itu ada seseorang sedang memegang cup. Dalam cupnya itu ada ikan ya, ada seekor ikan. Ini kalau saya tangkap ya, untuk asmara ini kenapa untuk Taurus ada 7 Pentacles, artinya di sini terkadang zodiak Taurus adanya suatu renungan, adanya suatu pemikiran. Itu menandakan bahwa asmara kalian sedang adanya konflik ataupun berkonflik, sedang tidak adanya suatu kestabilan, di mana kalian berharap adanya kestabilan. Itu ya secara kebahagiaan, mungkin keharmonisannya, terus komunikasi secara damai, situasi dingin, itu yang kalian harapkan. Kalian terkadang memikirkan itu semua, kapan bisa stabil, intinya di situ, kapan dan suatu kepositifan, intinya di situ ya. Jadi kalian banyak renungan di sini, banyak menunggu. Terus dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup gitu loh. Nah ini ya lagi-lagi apa ya, zodiak Taurus ini bisa dikatakan, saya tadi mengatakan energinya kesimpulan energi dari kartu utama, kalian sedang ada suatu menunggu ya, renungan kapan stabil dan lain-lain. Ini sama kartu konfirm kalian mengatakan kalian ini sedang melihat, kalau saya menangkap ya, kalian sedang melihat ataupun sedang meneliti bagaimana sih kondisi asmara saya, apakah stabil, apakah ada peningkatan, apakah justru malah makin ada suatu keterpurukan, apakah justru akan ada suatu minus, merasa banyak masalah. Nah itu yang kalian yang kalian fokuskan gitu loh. Makanya di sini tertangkap adanya suatu petunjuk Pack of Cup, bahwa kalian sedang meneliti ulang, melihat kembali, kan seperti itu. Itu tadi seperti yang saya katakan tadi, apakah kondisinya baik-baik saja atau stabil atau bagaimana. Yang jelas di sini kalian sedang ada satu pengontrolan di sini, dan kalian ingin menjaga itu semua. Nah, ya, ketika dihantam masalah, kalian ingin menjaga. Ketika dihantam masalah, kalian ingin menyelesaikan. Ketika tidak dihantam masalah, kalian ingin menjaga itu semua agar tidak terjadi masalah. Yang saya tangkap ya. Jadi untuk Taurus bisa dikatakan untuk sosok asmara di sini kelihatannya banyak sosok dari energi zodiak Taurus ini orangnya sedang lagi berpikir, adanya renungan, adanya suatu penelitian ya. Itu melihat-lihat kembali bagaimana kondisi asmara saya, seperti itu ya. Ini kalau saya tangkap energinya lebih kuat condong ke sana arahnya itu ya. Oke, nanti segmen terakhir akan saya deteksi semua. Kita lanjut dulu untuk masalah pekerjaan. Di sini ada demun ya, ada matahari bulan bersamaan, terus bawahnya ada 3 ekor hewan ya, dua serigala sama satu seperti seperti kayak scorpion ataupun udang ya di sini ya. Terus dikonfirmasi sama kartu King of Pentacles, seorang prajurit naik kuda sedang membawa koin ataupun sedang memegang koin. Ini kalau saya tangkap di mana zodiak Taurus ini adanya suatu problem ini di pekerjaannya. Ya, kalian adanya suatu banyak hambatan, banyak sendatan. Seakan-akan seakan-akan sunyi gitu loh. Seakan-akan tidak ada suatu perkembangan, bahkan adanya suatu penurunan, bahkan adanya suatu permasalahan, entah itu konflik ya, entah itu selisih paham, entah itu kalian sering gagal mencapai target. Itu yang saya tangkap di sini, demun. Artinya kalian di sini energinya stuck, diam. Kenapa? Karena jelas di sini ada pihak ketiga yang menembak kalian. Saya mengatakan seperti itu. Ini jelas kalian tertembak energi, sehingga aura kalian tertutup, maka banyak hambatan, banyak halangan gitu loh. Ya. Ini untuk kartu demun ya. Terus di kartu konfirm ada King of Pentacles ya. Seorang prajurit naik kuda sedang memegang koin kan di sini. Nah, ini maksud saya begini. Sangat disayangkan ya ketika kalian sudah adanya suatu mungkin solusi ya. Oh, ketika saya ingin stabil, solusinya harus seperti ini. Ketika saya mungkin tertembak energi negatif, solusinya harus seperti ini. Nah, di sini kalian itu sebetulnya sudah merasakan dan ingin ingin melangkah ke depan, ingin adanya suatu keberhasilan. Nah, di sini kan ketika kalian ingin adanya suatu keberhasilan, jangan disayangkan ketika itu hanya sebatas pemikiran, tapi tidak kalian lakukan dengan tindakan. Yaitu tadi, mungkin kalian merasakan ya di sini ya, sudah tidak stabil lagi, banyak penurunan dan banyak masalah. Tapi di sisi lain kalian itu punya pemikiran, punya rencana ke depan, akan lebih bagusnya seperti apa, lebih baiknya seperti apa. Nah, saran saya di sini mengatakan ya jangan hanya sebatas pemikiran, kalau bisa dijalankan.
Nah, contoh ketika adanya suatu penembakan ya dari orang toksik sehingga aura kalian tertutup, kalian tertembak, dikirim black magic. Nah, kalian di sini kan ada rencana untuk mungkin mencari orang di bidangnya untuk bisa menetral, tapi itu hanya sekedar wacana atau hanya sekedar pemikiran. Yaitu tidak akan bisa terrealisasi, sobat. Tidak akan ada perkembangan. Karena kan pemikiran saja tidak cukup, ya, harus ada tindakan. Nah, ketika kalian sudah punya pemikirannya, langsung saja ambil tindakan. Ya, cari orang-orang di bidangnya, nah, langsung berkonsultasi seperti apa enaknya kan seperti itu. Karena di sini jelas kalian itu adanya suatu pandangan ke depan gitu. Saran saya jangan sampai semakin memburuk untuk Taurus gitu. Ya, jalankanlah ya, apa yang sudah menjadi pemikiran kalian ya, entah bagaimanapun caranya ketika mungkin kalian punya solusi ini ya jalankan. Itu loh, itu yang saya maksud sobat ya. Demi apa? Ya demi untuk kebaikan kalian semua, demi untuk kelancaran baik secara bisnis ataupun usaha kan seperti itu. Nah, kita hanya sekedar memberi motivasi dan mendorong saja gitu loh. Agar tetap semangat, agar tempuh jalur-jalur apapun itu ketika itu akan bisa membuat stabil penetralan kan seperti itu. Padahal ini belum saya deteksi, cuman energinya mengarah ke situ. Jelas di sini adanya kesulitan, adanya kurang adanya kurang berkembang ataupun adanya kurang perkembangan masalah grafik naik atau tidak ini saya rasa sulit ya untuk Taurus ya. Harus adanya suatu pergerakan Taurus ya, netral kan itu. Lanjut untuk masalah keuangan di sini ada 5 koin ataupun 5 pentacles ya, itu ada 5 koin sama seseorang sedang membawa tongkat, kelihatannya orang ini sakit ya. Sama seperti perempuan tua ya. Dikonfirmasi sama kartu 6 pentacles itu ya. Seseorang yang memakai baju merah ini kan kelihatannya saling berbagi ya, katakanlah ya dermawan lah kira-kira seperti itu. Ini kalau saya tangkap energi dari Taurus tentang keuangan ataupun finansial di sini jelas kesulitan kalian di sini. Banyak hambatan ya. Mungkin secara ibaratnya secara berlain itu kalian apa ya tertati-tati di sini kurang lancar. Karena itu tadi akibat adanya suatu tembakan. Bisa saja ini mengarah ataupun berimbas sama keuangan kalian. Jadi bisa dikatakan ketika kalian merasakan itu ya kalian harus apa? Ikuti intuisi kalian sobatnya. Harus dipekahkan lagi, harus lebih peka untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Karena saya membahas keuangan ya kalian harus lebih peka lagi untuk bisa agar bisa stabil gitu loh. Jadi apa ya ada sosok perempuan tua itu kan diibaratkan kalian harus lebih peka lagi arahnya, jangan sampai salah arah gitu. Ikuti. Ketika kalian ingin ada suatu penetralan ya ikuti saja gitu. Cari orang-orang di bidangnya. Karena jelas di sini kalian disuruh peka gitu loh ya. Karena kan apa ya terkadang suatu masalah itu tidak cukup dipecahkan secara pemikiran sobat. Ya, terkadang kita selesaikan secara logika, secara pemikiran itu terkadang apa ya tidak selesai gitu loh, tidak matu kata orang Jawa. Tidak sinkron lah, bertentangan di situ. Nah, terkadang masalah itu bisa terselesaikan dengan ada suatu kepekaan hati. Hati kalian merasakan, oh harus seperti ini solusinya, harus seperti ini solusinya. Ya, terkadang kan seperti itu. Nah, ya, itu yang harus kita pahami sobat. Karena di sini jelas, ya Taurus kelihatannya merasa kewalahan sekali tentang adanya suatu kestabilan, tentang adanya suatu perkembangan ataupun peningkatan grafik keuangan ini kesulitan Taurus ini. Itu saran saya harus dipekahkan dan harus dinetral kalau bisa. Terus dikonfirmasi sama kartu 6 Pentacles. Nah, di sini melambangkan apa? Melambangkan bahwa apa ya? Kurang adanya suatu kestabilan sih di sini. Karena yang satu diberi, yang satunya tidak. Dalam arti ya itu tadi lah. Kurang adanya suatu kestabilan. Kurang adanya suatu mungkin apa ya secara untuk peningkatan lagi sih di sini kalian harus betul-betul memikirkan lah bagaimana cara untuk bisa menyeimbangkan itu semua. Yaitu tadi ketika kalian dihantam masalah apalagi itu terdeteksi mungkin tidak bisa dilogikakan ya kalian imbangkan gitu. Kalian istilahnya ya kalian lawan dengan suatu ikhtiar dan doa-doa seperti itu namanya keseimbangan sobat. Jangan dibiarkan, nanti akan bertambah kacau nanti keuangan kalian gitu. Sekarang saya akan coba untuk mendeteksi ya, biar lebih jelas ini. Energinya kuat ya, terasa seperti
agak panas energinya ya. Oh, pantesan ini ya. Ini jelas ya, ini sudah bisa dilihat ya. Di kartu utama mulai asmara, pekerjaan dan keuangan ini kurang bagus semua. Apalagi secara penerawangan saya deteksi juga barusan. Kalau untuk masalah asmara ya, ketika kalian dihantam masalah seperti tema ya, apakah nanti kalian menemukan sebuah jawaban akan berhasil, akan stabil. Nah, di sini kalau untuk masalah asmara, ketika kalian ingin tahu jawaban kalian di sini bisa dikatakan 50-50 ya untuk Taurus ya. Bisa saja 50% itu akan bagus. Ya. Bisa saja yang 50% ini makin parah. Intinya di situ sobat ya. Biarpun kalian adanya suatu penjagaan seperti back of cup, itu akan semakin parah. Bukannya tidak ada keberhasilan, saya tidak mengatakan seperti itu. Cuman mungkin menuju tahap berhasil dalam hal kestabilan, kebahagiaan itu mungkin masih berproses, masih ada masalah yang harus kalian selesaikan. Itu yang 50%. Dan yang 50% lagi kelihatannya itu akan bagus ya. Bisa dikatakan ketika kalian ada masalah, seperti di kartu utama kalian selalu merenung, selalu memikirkan akan adanya kestabilan yang bisa saja itu akan terjadi. Jadi energinya tergantung di sini ya. Ya. Terus masalah pekerjaan ini di sini jelas ada suatu tembakan kalian ya. Kalian dikirimi sama orang-orang toksik, orang-orang iri hati sama kalian, sentimen, tidak mau kalian bahagia, tidak mau kalian itu senang hidupnya, dia maunya kalian susah, banyak masalah, itu yang dia mau. Makanya dia menembakkan energi negatif sama kalian, sehingga kalian kesulitan. Adanya suatu kestabilan, adanya suatu pencapaian target ataupun kesuksesan di kartu The Moon itu menggambarkan seperti itu. Nah, di kartu confirmnya Knight of Cup, nah, kalian di sini harus disuruh peka sobat, aslinya seperti itu. Dalam arti apa disuruh peka ya? Ketika itu netral itu akan bagus karena saya menangkap di sini apa ya? Adanya kurang bagus di sini lah. Sulit adanya target. Tidak ada sistem 50-50 ya di sini ya. Sangat disayangkan kan. Seperti itu ya untuk Taurus ya. Harus lebih berjuang keras ini Taurus ya. Lebih-lebih di netral karena di pekerjaan saya menangkap masih kurang bagus, banyak sekali rintangan untuk Taurus ya. Biarpun tidak semua ya, cuman kan sering saya mengatakan saya ambil suatu sistem prosentase dulu ya. Oke, sudah saya jawab ya untuk masalah pekerjaan. Untuk masalah keuangan ya, di sini jelas ada imbasnya ya. Ada suatu efek di sini gitu. Kalian tertembak di masalah pekerjaan ini berefek loh ya di masalah keuangan. Saya tadi menangkap seperti itu. Makanya saya merasakan energinya rada panas di sini di faktor keuangan. Larinya ke sana. Bahkan ada juga yang tertembak di masalah keuangan, bukan hanya di pekerjaan saja. Mengalami kesulitan, kalian mencoba untuk menyeimbangkan di sini, tapi merasa kesulitan di sini. Bagaimana caranya untuk lepas dari semua itu agar bisa stabil? Ya sering saya mengatakan kan di akhir segmen, kalau bisa jadi netral. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena sudah banyak sekali, tidak 1-10 orang, banyak sekali. Ketika konsultasi sama saya deteksi memang ada suatu ketertutupan energi, itu adanya suatu apa benar yang saya informasikan, ya mereka minta bantuan pembukaan aura, kan seperti itu. Ya. Oke sahabat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga zodiak Taurus tetap waspada saja ya. Masalah asmara, masalah pekerjaan, masalah keuangan sudah saya informasikan jawabannya ya. Sudah saya kasihkan seperti yang barusan saya bicarakan. Intinya ya tetaplah apapun itu ketika itu memang pembacanya baik ya jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Jika pembacanya kurang baik ya jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada lagi ke jenjang berikutnya. Nah, apapun itu berita dari saya ataupun informasi ya intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang merasakan ya, yang menyikapi dan yang menilai apapun yang sudah saya informasikan, kan seperti itu sobat. Nah, gitu loh ya. Jadi tetap saya selalu berpesan di poin terakhir ketika ada masalah kalian ya, apalagi di keuangan sudah tidak bisa dilogikakan, banyak banyak ketidakwajaran, banyak keganjilannya, jangan dibiarkan. Jangan dianggap biasa itu. Takutnya itu nanti semakin mengakar, semakin kuat seiring berjalannya waktu hari demi hari, kalian semakin terpuruk, semakin terperosok.
Jangan sampai ketika memang kalian terpuruk total baru kalian sadar, jangan sampai seperti itu sobat. Karena saya mengatakan seperti ini berdasarkan fakta, banyak konsultasi ketika mungkin terpuruk total baru dia menyadari, kan seperti itu. Baru ada yang suatu pembukaan aura, seperti itu. Ya bagaimana caranya untuk bisa menangkal itu semua? Ya kita harus jangan pernah lelah gitu. Jangan pernah lelah, jangan pernah bosan, kita kuatkan secara doa, pendekatan ya. Sama Sang Maha Kuasa, pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, juga tempuh langkah-langkah ikhtiar ketika kita tidak mengerti gitu. Hanya orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka. Nah disitulah jadi kepositifan, kerezekian itu bisa lancar masuk, terutama bisa menekan ataupun bisa meminimalisir sebuah hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ketika itu masalah akan ketika masalah itu besar akan datang sama kalian. Ketika aura kalian netral sudah terbuka, itu bisa saja akhirnya menjadi kecil masalahnya. Nah, kan kita sendiri yang sangat diuntungkan ketika itu tadi aura terbuka, tidak ada suatu tembakan lagi. Itu loh ya. Karena kan jelas nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah sobat ya. Ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Saya rasa kalian sudah bisa memahami kalau masalah seperti ini gitu. Khususnya untuk Taurus ya. Di 3 hari ke depan harus ekstra waspada, kalau bisa jadi netral biar lebih cepat, kan seperti itu. Biar lebih cepat netral, sehingga ketika mungkin kalian ada satu bisnis ataupun tender itu insya Allah akan bisa terrealisasi gitu loh. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.